Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah seseorang yang selalu terbayang seseorang yang selalu terbayang wajahmu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu ya channel YouTube aku agar aku lebih rajin lagi. Soalnya tadi aku udah agak mumet, jadi agak malas buatnya ya. Oke, di sini kita menarik banyak sekali energi ya, bukan energi untuk satu orang saja. Kalau kalian jadi bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat. Kadang ada yang 100% resonate, ada yang sama sekali nggak resonate, ada yang cuma setengah saja yang resonate. Dari mana kalian tahu readingan ini untuk kalian apa bukan? Dari energi yang akan saya bacakan nanti ya. Dan di akhir video ada sio, ada zodiak, ada angka barangkali signifikan untuk kalian, ada bulan juga, dan juga weton ya. Dan kalau kalian ingin menarik yang ditarik energi kalian saja, kalian bisa konsultasi private reading di 081364498128 atau baca deskripsi di YouTube ini ya. Dan video ini hanya ada video panjangnya, video full videonya di YouTube. Oke. Kalau kalian ingin menarik kembali pasangan kalian yang sudah lama pergi, boleh ya, kita tarik dia kembali ya, diikat dia seperti itu. Atau yang sudah bertahun pergi, boleh kita tarik kembali. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Pasangan kalian, suami kalian, istri kalian, seperti itu. Kalau kalian yang melakukan medianya, tidak ada penambahan biaya. Kalau saya yang melakukannya, tentunya pakai mahar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita cek dulu situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu ya. Apakah dia orang baru, orang lama ya. Ada seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Oke. Seperti apa situasi percintaan kalian saat ini dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Saya buka aja. Seseorang ini pernah berlibur bersama sama kamu ya, bisa jadi traveling bersama, pernah kalian lakukan bareng, atau saat ini kalian sedang traveling bareng, itu yang saya lihat. Atau baru-baru ini ya, atau energi lain yang saya tangkap di sini, atau kamu saat ini sedang liburan, itu yang saya lihat karena ada liburan di sini. Tapi 80% yang saya lihat kalian pernah melakukan traveling bersama, itu yang saya lihat ya dengan seseorang ini. Oke. Ya. Di sini juga yang saya lihat ya, kalian pernah melakukan kencan pertama di tempat yang kayak agak lampu remang-remang ya. Tempatnya lumayan oke untuk bersantai, lampunya remang-remang, bisa jadi dinner ya, tempat dinner yang spesial, itu yang saya lihat. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Ini kisah jatuh cinta kayaknya ini. Wah, ada momen spesial juga. Berarti ini orang sering mengajak kamu liburan bersama, kencan pertamanya juga bagus, itu yang saya lihat ya. Sering dinner lah intinya sama kamu. Oke. Ya, ada juga tentang pernikahan di sini. Bisa jadi dia sudah menikah sama kamu, atau kamu yang sudah menikah dengan orang lain, atau dia yang sudah menikah dengan orang lain. Seperti itu ya. Perjuangan, wah. Salah satu di antara kalian yang saya lihat itu banyak berjuang dalam hubungan ini ya. Bisa jadi kamu yang banyak berjuang atau dia yang banyak berjuang, itu yang saya lihat ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Wah, banyak momen romantis ya. Bagus ini sebenarnya ya. Sorry. Jatuh kartunya, jatuh. Apakah kalian para penonton sedang jatuh cinta dengan seseorang? Karena energinya yang saya tarik kebanyakan seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang situasi percintaan kalian dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu saat ini? Ada momen menegangkan juga di antara kalian ya.
Bisa jadi kalian ada konflik yang saya lihat tapi tidak terselesaikan. Ada konflik yang menggantung. Ada konflik batin, ada kegelisahan di sini ya. Dipenuhi dengan kegelisahan yang saya lihat ya. Bisa jadi kalian punya masalah dengan seseorang ini yang selalu terbayang wajah kamu. Karena ada momen menegangkan di sini yang saya lihat. Seperti apa situasi percintaan antara kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Di sini juga ada yang saya lihat perpisahan pertama ya. Bisa jadi kamu dengan seseorang ini sedang terjadi perpisahan, separation ya. Soalnya sebab itu makanya dia ada maksudnya selalu terbayang wajah kamu seperti itu ya. Karena di sini sebagian dari kalian saya lihat ada perpisahan. Wah, ada perceraian juga. Bisa jadi kamu dengan seseorang ini sudah bercerai. Kalau kamu sudah menikah, kamu dengan dia sudah bercerai. Energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi dia baru saja bercerai dengan pasangannya, atau kamu yang bercerai dengan pasangan kamu. Itu yang saya lihat ya. Jadi sesuaikan dengan situasi kalian saat ini ya, karena di sini ada perjuangan juga yang saya lihat. Seperti apa energi situasi percintaan kalian dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Saya agak flu ini. Kalau malam suka susah tidur, entah kenapa ya, selalu kalian itu tengah malam ada saja yang private reading. Jadi sayanya ikut begadang. Di sini ada kegagalannya, bisa jadi gagal paham, gagal jadian, gagal putus seperti itu. Karena ada kegagalan di sini yang saya lihat. Makanya dia itu kayak gelisah ya. Gelisah di sini energinya penuh dengan kegelisahan yang saya lihat ya. Oke, kita pindahin dulu kartunya ya. Penuh dengan kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran ya. Kita cek seperti apa perasaan dia kepada kamu saat ini. Seperti apa perasaan terdalam dia kepada kamu saat ini dengan seseorang yang merasa ya, dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Seperti apa perasaan seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Seperti apa? Di sini yang saya lihat bisa jadi dia percaya sama kamu. Hanya saja dia ada di sebagian lain yang saya lihat bisa jadi dia percaya sama kamu ya. Dia percaya kalau kamu mencintainya, dia percaya juga kalau dia mencintai kamu karena ada rasa percaya di sini yang saya lihat. Sebagian lain dari mereka yang saya lihat ada yang merasa cemburu saat ini yang saya lihat ya. Bisa jadi jatuh lagi. Ada apa ini? 2 kali ya jatuh ya, kayak ada badai di sini yang saya lihat, badai asmara ya. 2 kali besar sekali energinya sampai jatuh kartu saya. Ya, ada badai, ada konflik mungkin di antara kalian, ada kegagalan ya. Seperti apa perasaan seseorang? Kita jelajahi rasa dia ya sama kamu. Seperti apa perasaan seseorang dengan kamu yang selalu terbayang wajahmu? Iya, dia ngerasa cinta yang menyembuhkan. Dalam arti yang saya lihat itu kamu itu adalah penyembuh bagi dia, itu yang saya lihat ya. Kamu adalah obat dari kegalauan dia, itu yang saya lihat. Seperti apa perasaan seseorang yang selalu terbayang wajahmu saat ini? Rasa sayang, dia sayang banget sama kamu ya. Benar-benar dia rasa sayang. Makanya dia ada cemburu, karena dia sayang maka ada cemburu. Tapi yang tadi situasi kalian yang saya lihat sebagian dari kalian sedang ada yang sedang romantisnya, ada yang sedang terpisah, itu yang saya lihat. Sebagian dari mereka yang saya tangkap energinya di sini ada juga yang tidak percaya ya. Jadi sehingga terjadi kecemburuan seperti itu, ada rasa tidak percaya juga di sini. Seperti apa perasaan seseorang kepadamu yang selalu terbayang wajahmu? Cinta yang menghancurkan. Jadi dia ngerasa cinta yang menyembuhkan, cinta pula yang menghancurkan, seperti itu. Sebagian dari mereka yang saya lihat ada rasa malu untuk mengutarakan perasaannya sama kamu. Karena cinta dia itu semakin dalam, itu yang saya lihat ya, cinta yang semakin dalam. Wah, energi lain juga di sini yang saya tangkap ada cinta segitiga.
ya. Di sini bisa jadi yang saya lihat kamu sudah ada orang lain atau dia yang ada orang lain, pihak ketiga maksud saya, karena di sini ada tentang cinta segitiga ya. Seperti itu situasinya. Itu yang sedang dia pikirkan saat ini. Kayak orang struggling gitu ya. Seperti apa perasaan seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Rasa ingin dihargai ya. Dia itu sebenarnya pingin banget kamu menghargai dia. Itu yang saya lihat. Barangkali kamu kurang respect ke dia, tapi makanya banyak kegelisahan yang saya lihat ya, energi kegelisahan. Oke, kita pindah dulu. Kita cek dari kartu tarotnya seperti apa perasaan seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Seperti apa perasaan seseorang kepadamu yang selalu terbayang wajahmu? Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Kegalauan tentang perasaan, bener-bener dia tuh kayaknya di sini yang saya lihat jatuh cinta banget ya, punya perasaan hangat sama kamu, punya perasaan yang terus bertumbuh, itu yang saya lihat. Dan dia ingin komunikasi sebenarnya sama kamu, tapi dia nggak bergerak ya, masih niat banget, dia pingin komunikasi sama kamu, pingin banget mengutarakan, iya nggak bergerak, energinya stuck. Bisa jadi dia terhalang oleh hal lain ya, pihak lain ini banyak artinya ya. Bisa jadi pihak lain karena keluarganya, karena saudaranya, karena pekerjaannya, atau karena orang lain, bisa jadi ya. Makanya dia kayak stuck, itu yang saya lihat. Di sini dia kayak mengumpulkan strategi gimana cara dia untuk meluluhkan hati kamu, itu yang saya lihat. Bagaimana caranya untuk menaklukkan kamu, menaklukkan ego kamu. Di sini yang saya lihat juga dia kayak ngerasa sakit sendiri ya, sakit hati yang saya lihat. Kalau dia yang memiliki energi pihak lain, atau dia sudah menikah dengan yang lain, atau dia punya komitmen dengan yang lain, dia sakit hati sendiri dengan situasi yang ada di antara kalian ya, itu yang saya lihat. Makanya energi dia stuck. Nah, ada Ten of Wands juga. Dia ngerasa berat ya untuk maju ke kamu ya, karena tadi malu juga ada ya. Dia bisa jadi dia malu karena dia sudah punya pasangan, tapi dia suka sama kamu, tapi untuk mengungkapkannya dia ada rasa malu, itu yang saya lihat ya. Penuh kegelisahan juga dia. Iya, tentang keluarga, karena di sini ada Ten of Cups. Kebanyakan dari mereka yang sudah menikah, ini yang saya lihat ya. Atau kamu yang sudah menikah, bisa jadi. Seperti apa perasaan seseorang kepadamu saat ini? Wah, kamu juga menyukai dia, bukan dia doang. Nih, Two of Cups ya. Jadi ini bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Bisa jadi kamu juga seperti itu. Energi lain yang saya tangkap di sini, bisa jadi kamu dan dia sebenarnya sudah berkeluarga ya. Tapi kalian, di antara kalian ada tadi kegagalan ya. Ada kegagalan sehingga menimbulkan sakit hati, dan untuk bersama itu berat gitu ya. Padahal ada rindu ya. Kalau yang saya lihat itu ada rindu. Cuman energinya itu stuck, nggak tahu harus memulai dari apa untuk berbicara komunikasi dengan kamu. Itu yang saya lihat. Tentang keluarga juga ada di sini. Jadi bukan tentang yang pacaran saja ya. Banyak sekali energi yang saya tarik di sini sehingga campur aduk ya. Makanya kalau kalian mau energi kalian saja yang ditarik, boleh kalian private reading aja, konsultasi. Oke, seperti apa? Ada konflik di antara kalian ya, ada persaingan yang saya lihat. Bisa jadi kalau untuk mendapatkan kamu itu, dia harus bersaing dengan beberapa orang, harus penuh persaingan seperti itu untuk mendapatkan kamu. Sebagian lain energinya yang saya tangkap di sini, kalian saling mengkritik, saling ada pertengkaran intinya, atau ada perselisihan, ada konflik di antara kalian, itu yang saya lihat. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Ya,
Ada juga tentang pihak lain di sini ya, karena ada two of one ya, makanya dia stuck, makanya dia nggak bergerak ke kamu karena ada pihak lain. Bisa jadi ya, seperti itu yang saya lihat. Sesuaikan situasi kalian masing-masing. Karena two of one dengan two of sword itu sama ya, karena ada pihak lain sehingga dia malu untuk mengungkapkan seperti itu. Pihak lain itu banyak ya, sekali lagi saya sudah mengulanginya tadi ya. Di sini ada tentang masa lalu. Bisa jadi dia ini orang yang sudah lama kamu kenal ya. Kalau dia orang baru, paling 6 bulanan sudah kamu kenal orang tersebut ya, paling rendah seperti itu. Kalau memang dia orang baru ya. Karena di sini ada tentang masa lalu yang saya lihat. Oke, sebagai energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi kamu dan dia tidak jadi, karena tadi ada kegagalan ya situasinya ya, seperti itu ya. Tidak jadi berhubungan atau berkomitmen karena ada energi masa lalu, bisa di kamu bisa di dia ya, yang membuat hubungan ini tidak berjalan seperti itu ya. Seperti apa ya, ada tentang terburu-buru. Seperti apa perasaan seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Ada tentang anak juga di sini ya, yang saya lihat bisa jadi kamu sudah punya anak atau dia yang sudah punya anak. Bisa jadi pihak lain itu adalah tentang anak, sehingga dia berpikir 2 kali atau 7 kali kalau untuk mencari pasangan baru. Seperti itu yang saya lihat, yang saya tangkap energinya sebagian dari kalian ya, yang saya lihat. Atau bisa jadi karena kamu sudah punya anak sehingga dia mikir gimana, apa dia mampu jadi seorang ayah atau jadi seorang ibu, seperti itu, sehingga membuat kayak dia harus ragu, kayak buat pilihan seperti itu ya, apa dia mampu gitu yang dia pikirkan. Karena di sini dia butuh keseimbangan seperti temperance ini ya, dia butuh keseimbangan memberi dan menerima dalam hidup seperti itu. Jadi dia harus pikir 2 kali seperti itu. Sebagian dari mereka seperti itu ya, dan dia nggak mau terburu-buru. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Ya, sebagian yang saya tangkap energinya di sini, kalau banyak rintangan pun yang saya lihat dia akan menerobosnya, apapun itu dia siap untuk melewatinya. Itu yang saya lihat ya, karena ada walaupun banyak halangan, intinya ya dia kayak siap untuk segala resikonya. Itu yang saya lihat, karena dia sudah gelisah banget sama kamu ya. Tapi karena energinya masih stuck, dia masih penuh dengan strategi ya, berpikir gimana caranya. Itu yang saya lihat, gimana caranya untuk bersatu dengan kamu, untuk memulai yang baru dengan kamu. Lagi-lagi tentang pihak lain ya. Bisa jadi hubungan kalian yang saya lihat ini hubungan gelap juga ya. Sebagian lain yang saya tangkap energinya seperti itu, hubungan gelap. Bisa jadi dia sudah menikah atau kamu yang sudah menikah, seperti itu ya. Karena ada The High Priestess juga di sini yang saya lihat. Tapi dia ingin tetap komunikasi, ingin tetap maju ke kamu sih. Walaupun ada rintangannya karena ada The Fool tadi ya. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Ya, kalau yang saya lihat dia ini perautnya cukup tinggi ya, yang saya lihat ya. Dia juga berjiwa kepemimpinan ya. Kalau misalnya dia punya bisnis, dia seorang bos. Kalau dia bekerja di perusahaan, dia sudah memiliki jabatan yang tinggi, seperti itu ya. Kita cek dulu seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu. The Introvert.
Ya, lebih suka menyendiri, lebih produktif di tempat sepi, senang bekerja sendiri, sering dibilang pendiam, ya, tapi rasa ingin tahunya tinggi. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Ya, seseorang ini misalnya dia punya masalah ya, dia itu selalu memberi kata-kata penyemangat untuk dirinya sendiri. Dia jarang sekali konsultasi ke orang, jarang juga dia misalnya kalau punya masalah, pusing, stres, apapun itu, dia menyelesaikannya sendiri, itu yang saya lihat. Dan sering juga memberikan kata-kata penyemangat kepada orang lain, ya, karena berjiwa leader juga yang saya lihat, berjiwa spiritual juga. Orang ini tipe kreatif juga yang saya lihat, cenderung terlibat dalam perenungan dan pikiran bercabang sih, suka melamun juga orangnya yang saya lihat. Ya, kadang ada kayak gangguan bipolar, seperti suka sering depresi sendiri, kalau punya masalah tuh dijalanin sendiri, nggak mau curhat ke orang, seperti itu. Orangnya cukup tegas, berkemauan keras, bertindak cepat, memiliki visi, ya, independen juga orangnya, senang memimpin. Itu tadi yang saya bilang, target oriented, logis, visioner, serius, aktif dan dinamis, ya. Hanya saja orangnya agak dominan, ya, kadang dingin, ceroboh, cepat berpuas diri, sedikit agak sarkastik yang saya lihat, ya, mudah marah juga. Orangnya cerdas, romantis, rajin belajar, cuman cukup sensitif orangnya, ya, dan agak tertutup, tapi bersemangat, hanya saja tidak pandai mengekspresikan diri. Itu yang saya lihat. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Ini kenapa kartu saya selalu kebalik, ya? Memiliki ekspektasi yang tinggi. Orangnya cukup perfeksionis, ya, yang saya lihat, ya. Sering menimbulkan kecemasan, depresi, kelelahan. Seperti itu, ya. Kayak itu tadi yang saya bilang, kalau dia punya masalah dia sering lebih sering menyelesaikannya sendiri tanpa meminta ke orang lain, meminta bantuan ataupun bicara konsultasi ke orang lain. Orangnya cukup powerful, cerdas, suka tantangan, percaya diri, ya, kembali lagi dominan orangnya, ya, karismatik, natural leader, sangat menarik, ekstrovert, sangat sukses di karirnya. Itu tadi yang saya bilang, kalau dia sudah memiliki bisnis, dia adalah seorang bos, itu yang saya lihat, ya, karena dia sangat sukses di karirnya. Kalau misalnya dia bekerja di perusahaan, dia sudah punya jabatan yang tinggi, seperti itu. Orang yang suka meluangkan waktu sendirian, ya, untuk hobi atau melakukan hal yang dia sukai, suka meditasi juga, itu yang saya lihat. Sering juga going out alone, ya, sering juga keluar sendirian, me time, seperti itu. Adakah inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini, ya? Kita cek dulu, ya. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Inti kebenaran yang tidak pikiran dan hati saya selalu kembali kepada Anda. Makanya dia selalu terbayang sama wajah kamu. Kalau kalian pernah punya masalah, ini yang saya lihat, dia bilang, saya merasa rusak, seperti saya tidak bisa melakukan ini. Sepertinya dia nggak bisa memperbaikinya. Jadi dia itu selalu kebayang sama wajahmu. Itu yang saya lihat. Benar-benar, apa itu? Ada bunyi apa tadi? Benar-benar kayak dia nggak bisa ngelupain kamu. Saya berharap saya bisa berbagi kabar baik saya dengan Anda. Jadi dia masih tetap berharap ada komunikasi antara kamu dengan dia. Jangan pernah putus komunikasi, itu yang saya lihat, ya. Adakah inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini?
Saya minta maaf telah menyakiti Anda. Nah, itu dia kan. Itu yang saya bilang tadi. Bisa jadi misalnya dia itu kayak nggak bisa berkomit dengan kamu, nggak bisa melakukan sesuai dengan norma-norma yang kamu inginkan. Dia nggak bisa mengikuti apa kemauan kamu, sehingga itu menyakiti kamu. Nah, kalau jauh di dalam hati dia itu ingin minta maaf sama kamu. Itu yang saya lihat. Ada lagi inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Nah, ini dia. Makanya saya bilang, saya merasa lebih aman dalam diam. Makanya tadi saya bilang dia diam. Ada sih pingin komunikasi tapi dia stuck. Karena mungkin dia nggak tahu harus melakukan apa. Apalagi kalau dihadapkan dengan pilihan, kan banyak loh kita yang hidup ini seperti itu. Kalau udah dihadapkan dengan pilihan, kita nggak tahu harus milih siapa. Banyak itu kejadian seperti itu. Banyak hal juga ada karena rasa nggak tega seperti itu. Saya merasa kewalahan. Itu dia itu kayak menyelesaikan masalah dia sendiri. Dia itu kayak kewalahan dengan situasi dia sendiri. Itu yang saya lihat ya. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Bisa gangguan bipolar juga ini orang, kalau dia menyelesaikannya sendiri. Nah, ini saya berharap saya bisa menarik kembali kata-kata saya. Kalau misalnya dia pernah marah sama kamu, pernah ngucapin kata-kata gak baik sama kamu, sebenarnya dia itu berharap bisa menarik kata-kata dia kembali, apapun itu ya, sesuaikan dengan situasi kalian masing-masing. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Saya minta maaf saya telah mengecewakan Anda. Itu sebenarnya dia itu pingin minta maaf sama kamu, tapi itu dia ada yang menghalanginya seperti itu ya. Oke. Kita kemana lagi ini? Banyak sekali kartu saya. Ini kali ya. Oh, kemungkinan yang terjadi aja deh. Kemungkinan yang terjadi dalam hubungan kalian ke depannya dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu ya. Apakah kemungkinan yang akan terjadi dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Attraction. Ya, daya tarik. Kalian itu masih saling tertarik, itu yang saya lihat. Ya, masih ada chemistry di antara kalian yang saya lihat. Daya tarik kalian satu sama lain masih sangat kuat, yang saya lihat koneksinya juga masih kuat ya. Keuangan dan karir ya, bisa jadi dia khawatir tidak bisa bertanggung jawab atas kamu kalau misalnya dia sama kamu. Itu yang saya lihat, karena ada masalah keuangan dan karir. Dia takut tidak mampu bertanggung jawab atas kamu itu ya. Dan sebagian lain yang saya lihat dia berpikir apakah dia mampu membahagiakan kamu. Itu yang saya lihat. Makanya kalau kita cinta itu seharusnya nggak usah nuntut yang berlebihan lah. Jadinya orang takut ngungkapin perasaannya kan gitu. Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi? Ya, kalau yang saya lihat kalian akan flirting lagi ya. Yang saya lihat saling menggoda lagi. Kemungkinan yang akan terjadi seperti itu ke depannya. Kalian akan saling tertarik lagi karena ada chemistry yang kuat di sini. Ya, dia selalu terbayang wajah kamu. Kamu juga kayak gitu. Makanya tadi Two of Cup keluar ya. Jadi ini bukan cinta bertepuk sebelah tangan sayang.
Walaupun ada masalah di antara kalian, itu yang saya lihat. Dan ada kodependensi di sini, kecanduan. Kalian itu masih saling ketergantungan. Kamu nggak bisa ngelupain dia, dia juga nggak bisa ngelupain kamu. Itu yang saya lihat. Kalian akan selalu terkoneksi kuat. Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi? Healing family issue. Ya, salah satu di antara kalian yang saya lihat akan lebih healing ya, yang saya lihat ya. Memaafkan dan dimaafkan. Atau kamu yang akan memaafkan, dia yang akan memaafkan. Baru bisa ya. Harus bisa saling menerima intinya ya. Kekurangan kelebihan masing-masing. Intinya yang saya lihat, energi lain yang saya lihat, kalian akan saling memaafkan. Itu yang saya lihat ya. Soulmate kamu dianya. Itu yang saya lihat. Dia adalah belahan jiwa kamu. Nah, 2 kali lagi. Calling in your soulmate. Soulmate. 2 kali dapat soulmate. Dia ini adalah soulmate kamu ya. Kalian akan saling ketergantungan. Nggak tahu sampai kapan, tapi ini dalam waktu yang lama. Wedding. Sebagian dari kalian akan memiliki pernikahan ya, akan situasi percintaan kalian akan meningkat ke komitmen ya, atau pernikahan. Itu yang saya lihat ya. Kalau kalian sudah menikah, ya kalian akan berbaikan lagi. Itu yang saya lihat. Kalau kalian sudah menikah dengan seseorang ini, akan berbaikan lagi ya, dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Ya, jadi aman bagi kamu untuk mencintai ya. Buka hatimu untuk memberi dan menerima energi terbaik dari semuanya. Itu yang saya lihat ya. Lepaskan masalah ya, masalah kontrol ya. Biarkan situasi ini terjadi secara alami. Jadi yang saya lihat, kalian itu akan melepaskan masalah kontrol, tentang kalian tidak akan lagi saling mengontrol. Itu yang saya lihat. Tapi kalian tetap saling ketergantungan. Maksudnya di antara kalian akan ada saling kayak memberi kepercayaan ya. Itu yang saya lihat ya, memberi kepercayaan dan tidak terlalu mengontrol. Itu yang saya lihat. Walaupun kalian masih tetap, misalnya kamu ketergantungan dengan dia, dia ketergantungan dengan kamu ya. Tapi kalian itu akan memberikan kepercayaan masing-masing. Itu yang saya lihat ke depannya. Oke. Apalagi? Adakah pesan cinta? Ya, pesan-pesan cinta ini bagus loh untuk diikutin. Semoga bermanfaat ya pesan cinta ini. Saya buka dulu pesan cinta untuk kamu ya, yang menonton video ini ya. Adakah pesan cinta untukmu? Hubungan yang semakin dalam. Hubungan kalian akan semakin dalam ke depan. Itu yang saya lihat. Alhamdulillah ya, disyukurin ya. Bayangkan berdua disembuhkan oleh cahaya. Coba ya, bersyukurlah atas cinta yang datang dan pergi. Kamu telah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Itu adalah pesan-pesan cinta yang terbaik ya, dari semesta untuk kalian. Pengagum rahasia, dia itu memiliki perasaan yang lebih dalam sama kamu. Itu yang selalu terbayang wajahmu. Dia itu adalah pengagum rahasia kamu. Kekasihku, meskipun kita berjauhan namun kita selalu bersatu. Nah, iya memang Two of Cup kan bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu cinta dia, dia cinta kamu, seperti itu. Lihatlah ke dalam hatimu, cintaku padamu sedalam lautan. Pret. Agak lebay ya, tapi nggak apa-apa ya, biar nggak tegang-tegang banget. Ini adalah pesan-pesan cintanya. Panah dewa asmara. Cuit. Adakah pesan-pesan cinta lagi untuk para penonton saya? Pengampunan ya, jadi lupakan masa lalu, maafkan segala yang pernah terjadi. Jadi kalian itu harus saling memaafkan dengan ikhlas ya. Ini pesan-pesan cintanya. Jadi
Kalau kalian bisa memaafkan dengan ikhlas, maka kalian bisa bersama menjalaninya. Aku memikirkanmu, I love you. Love you too. Itu pesan cintanya. Jadi harus ada saling memaafkan, karena cinta tetaplah cinta ya. Ketika kamu meninggalkan dunia ini, kamu tidak membawa apapun kecuali jiwamu dan kenangan yang telah kamu bagikan. Jadi seperti itu. Walaupun kalian berpisah, nah itu pesan cinta ya. Siapapun, baik itu dalam hal pertemanan, kemanapun kita, kalau kita yang kita tinggalkan baik, maka yang baik itu yang akan diingat orang. Yang buruk yang kita lakukan, maka yang buruk itu yang diingat orang. Seperti itu ya pesannya. Kalau kalian masih belum ada perikatan apapun sebelumnya, ataupun komitmen, ataupun belum menikah seperti itu, masih sebatas friendship dengan seseorang ini, persahabatan kalian itu akan meningkat secara drastis itu ya. Karena tadi kan menuju pernikahan juga ada tadi ya. Hidup adalah serangkaian pandangan yang terus-menerus berubah. Ikuti saja arusnya ya. Percaya, transformasi terjadi melalui penerimaan situasi dengan ikhlas. Nah itu tadi, percaya, kamu harus percaya, transformasi itu ada melalui penerimaan situasi dengan ikhlas. Jadi kamu harus, kalau misalnya memaafkan jangan di mulut doang ya, harus maafkan dengan betul-betul dari hati, seperti itu. Oke, kita cek lagi energi seseorang ini ya. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Ya, dia itu saat ini dia sedang merenungi untuk menemukan jawaban, kekuatan, keberanian, dan juga kebijaksanaan untuk hubungan ini yang saya lihat ya. Dia itu mencintai kamu sebenarnya tanpa syarat sih, nggak banyak menuntut dianya sebenarnya. Ya, ada transformasi di sini, ada kehamilan juga yang saya lihat, ada kelahiran. Transformasi besar-besaran yang saya lihat ya. The Empress, ada perasaan yang terus bertumbuh. Sebagian lain yang saya lihat ada energi lain, tidak semua ya, sedikit saja yang saya lihat ada tentang yang baru melahirkan. Bisa jadi kamu yang baru melahirkan, atau dia yang baru melahirkan, atau di sini ada yang sedang hamil ya. Bisa jadi kamu atau dia yang sedang hamil. Tidak semua ya, sedikit saja yang saya lihat ini energinya. Yang paling besar energinya adalah transformasi perubahan ya, seperti itu. 70-80% ada seperti itu. Perubahan, transformasi. Di sini ada autumn ya. Autumn itu adalah musim gugur. Barangkali terjadi di sini momen spesial, momen jadian, momen putus, momen cerai, apapun itu ya. Momen menyakitkan seperti itu ya, atau di sini adalah bulan lahir kamu, bulan lahir dia, seperti itu ya. September, Oktober, dan November, seperti itu. Seseorang ini juga yang saya lihat ini punya tekad yang kuat ya. Dia cukup jantan, cukup dominan, cukup maskulin ya. Cukup strong juga, seperti banteng ya. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Ada juga di sini spring ya. Spring itu terjadi pada musim semi ya. Musim semi itu bulan Maret, April, dan Mei. Bisa jadi ini adalah bulan ulang tahun kamu, ulang tahun dia, atau ada momen spesial pada bulan itu ya. Atau momen menyakitkan dengan seseorang ini. Dia itu memiliki kebijaksanaan hati yang saya lihat ya, lebih mendengarkan suara hati. Itu yang saya lihat. Lebih percaya pada intuisi dan kedalaman hati dia. Dia ini juga cukup strong orangnya ya, yang saya lihat ya. Jarang sakit juga. Ya, sebagian lain yang saya tangkap energinya di sini bisa jadi dia sedang ada masalah keluarga, atau kamulah keluarga dia, kamu dengan dia bermasalah, itu yang saya lihat ya, karena ada masalah keluarga di sini yang saya lihat. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu?
seseorang ini juga yang saya lihat sering melakukan yoga, gym atau olahraga atau peregangan tubuh seperti itu ya. Dia selalu menjaga tubuhnya, kebugaran tubuh itu yang saya lihat. Di sini juga ada elemen bumi ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Bisa jadi zodiak kamu, zodiak dia, atau hanya energinya saja. Cek sun, moon, rising kalian. Seseorang ini juga yang saya lihat itu cukup maskulin ya. Selalu menggunakan logika, tindakan, fokus. Ya, berjiwa kepemimpinan. Kalau dia perempuan, dia berjiwa keibuan. Kalau dia laki-laki, berjiwa kebapaan. Seperti itu ya. Ada energi maskulin dan feminim di sini. Oke, kita pindahin dulu. Kita akan cari di sini. Inisial nama ya, barangkali di sini ada nama kamu, nama dia, seperti itu, nama pulau, nama negara, seperti itu ya. Ada T, ada F Fanta ya. Ada C, ada E, ada W, ada G, ada Q, ada D, ada J, ada H, ada U, ada L, ada V, ada Y, ada A, dan ada N. Seperti itu ya, bisa jadi nama kota, nama pulau, nama negara, seperti itu. Oke, lanjut ke zodiak ya. Barangkali zodiak kamu, zodiak dia ya. Ada Taurus, ada Leo, ada Pisces, ada Aquarius, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Capricorn, ada Scorpio, dan ada Libra. Oke. Di sini juga ada Sio ya, barangkali ini Sio kamu atau Sio dia. Ada Sio anjing, ada Sio kambing, ada Sio ular, ada Sio tikus, ada Sio kuda, ada Sio kelinci, dan ada Sio naga. Oke. Ada angka, barangkali angka ini signifikan buat kamu, nomor rumah, nomor telepon, plat kendaraan, tanggal lahir, bulan, tahun, seperti itu. Ada angka 16, ada angka 28, ada angka 10, ada angka 6, ada angka 3, ada angka 21, ada angka 22, ada angka 30, ada angka 8, ada angka 7, ada angka 23, ada angka 17, dan ada angka 26. Oke. Di sini juga ada bulan ya, barangkali bulan tertentu buat kalian, bulan spesial, bulan jadian, bulan putus, bulan lahir, seperti itu. Ada bulan Desember, ada bulan September, ada bulan Maret, ada bulan Juli, ada bulan April, ada bulan Januari, dan ada bulan Juni, seperti itu. Oke, kita cari ya. Di sini juga ada weton ya, barangkali weton kamu, weton dia. Ada Sabtu Wage, ada Senin Pon, ada Rabu Wage, ada Jumat Pon, ada Kamis Pon, ada Minggu Wage, ada Minggu Pahing, ada Minggu Pon, ada Rabu Legi, ada Minggu Kliwon, ada Jumat Legi, ada Jumat Wage, ada Jumat Kliwon, ada Rabu Pahing,
dan ada Selasa lagi. Oke, sampai di sini dulu ya. Ya, kita di sini menyimak banyak sekali energi, bukan untuk energi satu orang saja. Jadi bijak-bijak dalam menyimak setiap readingan ini. Kalau tidak ada yang cocok di kamu dengan situasi kamu, energi kamu, berarti readingan ini bukan untuk kamu. Sesimpel itu sayangnya. Komen yang positif-positif tentunya ya, biar jaga mulut, lidah, lisan kita agar nggak menyakitin hati orang lain, oke? Terus kalau misalnya kalian itu ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi di 081364498128, tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengembalikan pasangan kalian belum bisa move on, ingin dia kembali, ditarik energinya, lebih sayang, lebih cinta sama kalian, kalau kalian yang melakukan medianya, tidak ada penambahan biaya ya. Kalau saya yang melakukannya tentunya pakai mahar ya. Dan kalau kalian ingin menghilangkan energi negatif di rumah, yang kadang rumah itu kan panas saja bisa buat kita sakit apa segala macam. Terus rumah yang dilempari tanah kuburan seperti itu, atau sering kita bisa merasakannya, rumah terkadang terlalu panas, terkadang terlalu dingin seperti itu, atau hewan peliharaan kita itu suka ada yang mati seperti kucing, ikan mati tiba-tiba seperti itu berarti ada energi negatif seperti itu ya. Jadi kalau kalian ingin membersihkannya boleh juga dikonsultasikan ke kita ya. Terus kalau misalnya kalian ingin menjual rumah, bagaimana caranya biar cepat laku, boleh juga ya, konsultasi juga ya. Terus apa lagi ya, gimana caranya untuk agar dagangan kita itu bisa lebih laris, seperti itu bisa juga ya. Dan untuk mandi buka aura atau menarik rezeki seperti itu bisa juga, oke? Apa lagi ya, saya bingung. Udah saya jelaskan. Pokoknya kalau setiap mau konsultasi private reading wajib transfer dulu. Mau tanya apapun itu wajib transfer dulu. Semua ikut aturan ya. Jangan nanti, bukan saya nggak mau ya menolongnya, nanti saya kayak kemarin saya tolong duluan, nanti ya Kak, nanti saya transfer. Iya, saya udah iyain, padahal saya tahu sebenarnya, tapi dia kurang mungkin tak saya orangnya kan kadang orang nggak percayaan kalau dibilang, tapi nanti kalau kamu dapat sial, dapat sialnya, paham nggak sih? Dapat naasnya. Nah, jangan salahin saya kalau misalnya tidak ya. Jadi makanya daripada menambahi sial berpuluh-puluhan kali lipat, lebih baik apapun itu mau ditanya wajib transfer dulu. Makanya kalau mau private reading, makanya setiap saya buat video saya selalu bilang wajib transfer dulu. Nggak usah nanya-nanya dulu, jangan ya. Nanti kalian dapat naas, percaya sama saya. Kalau nggak percaya silahkan coba tanya aja. Saya nggak maksa ya. Sama juga kalau misalnya kalian menarik energi pasangan itu, kalau misalnya kalian tidak ada kepercayaan, sama aja buang-buang duit namanya. Membuang-buang duit namanya kalau kalian tidak percaya. Satu, terus kalian langgar pantangannya, saya kan pasti ngasih pantangan nanti, nggak boleh ya, itu akan memperlambat prosesnya, percuma ya buang duit ke saya. Kalau saya mah mau saja duit ya kan. Sekarang diikutin aja, kenapa yang lain bisa, nggak ada yang nggak mungkin ya, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Yang penting percayakan sama media tersebut. Udah, kamu sibuk aja pagi hari, udah kerjakan hal lain, udah. Jadi itu akan datang sendiri. Ya, oke. Bye-bye. Thanks for watching. See you next video.